Ada ikan bermasalah, kolam bermasalah kan kita perlu dripping air. Lagi di kolam baru kayak gini. Tapi sebagian besar mati itu karena gara-gara sakit atau salah treatment. Kolam? Ya, bisa kolamnya, bisa sistem karantinanya, bisa kemudian waktu kita nyampur masukin ikan baru, bisa ngasih makan terlalu banyak. Menyebabkan koi mati itu 80%, 90% itu kesalahan dari treatmentnya. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Halo, oke, jumpa lagi dengan kita. Nah, sekarang di video kali ini kita ingin berbagi, kepengen sharing. Kita sedang tahapan proses finishing di kolam bulat yang baru ini, Norma. Oh, ini ya. Ini kelistrikan juga kita setting supaya kenapa nggak banyak kabel-kabel ngelolor. Nanti ini pun semua kita tanam di dalam tanah, di dalam dasar konstruksi sudah kita siapkan juga di chamber maupun di kolam, sehingga nanti seperti seolah-olah kalau kesini ini nggak ada kabel, nggak ada apa sama sekali. Ya, dan ini juga kelistrikan ini nanti dipandu dengan Aan, dibantu juga. Ini kebetulan habis hujan dan saya pengen ngecek dalamnya kering. Wih, keren ya. Anti air, mau hujan badai, mau apapun, ini saya yakin panel listrik ini nggak akan konslet. Nah, itu semua kita pikirin semua, Norma. Makanya kadang kan terus terang saya sering ngomong dengan beberapa teman-teman bahwa kenapa sih kita memang harganya sedikit beda, kasarannya lebih mahal. Ya, kita pun nggak mungkin pasang harga lebih mahal kalau kualitas setting kita baik dari kolam, finishing maupun media itu ibaratnya di bawah standar. Ya, kita mesti kasih yang terbaik dengan budget yang kita bisa kasih yang terbaik juga, gitulah. Intinya ya kita nggak mau lah ngecewain customer, apalagi udah percaya bikin kolam ke kita, ya pasti kita akan buat yang terbaik. Nah, ini sekarang kita cek di sini ya, Norma. Jadi ini nyambung video yang kebetulan air hujan ini bisa jadi salah satu unsur alam yang membuat cat ini bisa cepat netral. Jadi nanti sebelum cat yang kedua, ini sudah kena air. Nah, biasanya kalau kena air ini, acian atau cat yang kurang bagus, yang retak-retak rambut, pecah-pecah itu akan kelihatan. Nah, ini puji Tuhan sih nggak ada, jadi saya pikir aman. Tinggal kita pengecekan final. Nih host kita nih lagi berkebun. Nah, halo. Ini Aan ya, saya takut nanti dia minta honornya double, gawat ini. Ya. Kita berkebun, guys. Ya, ini ngerapin, kita habis install untuk air, saluran air untuk yang tadi saya bilang, untuk misalkan kita flashing atau ada ikan bermasalah, kolam bermasalah kan kita perlu dripping air. Nah, kan jelek Norma kalau kita pakai selangnya nolor-nolor gitu kan. Apalagi yang parah pakai ember satu-satu itu kan capek juga. Nah, kita nanti tinggal buka keran. Nah, keran ini kita tanam, kita umpetin di balik batu-batuan yang natural itu, dekat waterfall, sehingga itu di-shoot, sehingga nanti nggak begitu kelihatan gitu loh. Jadi kalau kita butuh untuk dripping atau nyalain air, ya udah tinggal buka kerannya seperti itu. Overflow-nya nanti dari sini. Nah, itu pasti akan diperlukan karena kita bukannya mau ngalup ya, Norma, tapi selama kita piara koi atau makhluk hidup itu nggak mungkin ibaratnya aman 100% gitu loh, karena ini kan makhluk hidup ditambah dengan faktor alam. Nah, yang kita bisa lakukan seperti yang saya jelaskan, sekali lagi tanpa bermaksud menggurui siapapun, hanya kita bisa prepare dan persiapkan segala kemungkinan terburuk. Jadi kita langsung mikir efek negatif. Ya, saya kalau bikin kolam yang saya pikirin adalah kejadian terburuknya dulu. Wah, kalau kolam sakit gimana nih? Kalau nanti air hujannya parah gimana nih? Kalau kolam outdoor cuacanya jelek gimana nih? Nah, itu kita udah siapin semua. Termasuk nanti sistem backwash-nya, sistem maintenance-nya kita udah siapin semua. Nah, ini pun nanti mau saya ada revisi lagi, ada beberapa revisi. Karena tadi saya tes pakai pompa, itu pompa juga kita pakai kapasitas 20. Padahal ini kolam kapasitas cuma 15 ton dengan filter. Tapi pompanya kita pakai kapasitas 20.000. Kalau saya selalu saya lebihin. Ya, lebih baik lebih. Jadi teorinya itu 1 jam harus sirkulasi 1 kali. Ya, kalau bisa 2 kali lebih bagus lagi gitu. Ya, tapi minimal 1 kali sudah oke banget sih. Tapi kalau pompa gede itu pengaruh ke riuk air nggak sih? Enggak, karena kan nantinya kita setting waterfallnya juga. Ya, jadi maksudnya gini, kalau air terjunnya kita setting terlalu tinggi ya pasti jatuhnya air berisik. Ya kan, tapi kalau kita setting mepet dengan ketinggian air, debit airnya nanti seberapa tinggi jatuhnya situ ya gemericiknya halus. Jadi nggak pengaruh ke pompa besar? Enggak. Dan nanti Aan juga lagi akan setting mengenai lampu, penerangan waktu malam, sudut-sudut mana nanti yang kita kasih penerangan sinar lampu gitu kan. Nah, itu nanti kita pikirin semua. Jadi intinya kan kita ini kepengen ya sekali bikin kolam ini puas untuk jangka panjang gitu loh, Norma. Supaya kita
kan nggak cuman hanya keindahan koinnya, tapi keindahan estetika kolamnya ini kita juga bisa menikmati. Wah, ini Mas mau tanya, Yoi. lampu mau ditaruh di mana aja ini? Tadi udah dibikin rencana sini nyo. Gitu. Jadi kalau Nih, ke nyorot ke sono. Yang sudut kanan situ, Yang sudut sini, kiri nanti sini. Nanti atas sini. Nyorot sini. Jadi Rio airnya itu kelihatan. Kelihatan nanti kalau malam. jatuhnya keren. Terus nanti di tengah kolam kanan kiri ini, yang buletan kanan kiri ini kita kasih lampu Kasih juga, lampu nyorot lagi ke lagi. sana. Plus nanti ada satu lampu penerangan warna putih. Kenapa? Karena Sini, warna putih itu kalau malam bisa memperlihatkan jelas sekali warna ikan dan ikan koinnya waktu di kolam. Kalau nggak ada lampu putihnya, cuma lampu kuning-kuning tok, itu gelap kolamnya. Gelap. Ya kurang. Saya udah coba beberapa kali tanpa lampu putih ini nggak bagus hasilnya. Jadi kolam koi kalau yang bener itu kita mau nikmatin pagi, siang, sore, malam itu harus Enak. bisa gitu Ya, loh. Kalau bener. wah bisanya ngeliat cuma pagi sama siang, malam nggak kelihatan ya sayang dong gitu loh. Kadang kan kita kepengen kongko-kongkonya, kepengen ngopi-ngopi ngerokok di pinggir kolamnya malam nih, ya kan kita malam juga harus pikirin juga seperti itu. Ya ini dikit lagi sih, paling 4-5 harian lagi sudah running air yang untuk pertama. Setelah itu nanti seperti biasa saya selalu jelaskan kita buang lagi, kita keringin, isi air yang final pakai air tangki gunung, garam. Nah kemudian kita running, ikan baru masuk. Gitu. Mau tanya lagi nih, bos satu ini. Iya. Ada kesulitan nggak? Ayo. Enggak sih nyo, Mas. Enggak Udah lah. biasa kita. Wih. Dan kita kan di sini tim ya Norma ya. Jadi saya terus terang bisa seperti ini banyak dibantu oleh teman-teman dan tentu saja teman-teman yang ahli di bidangnya. Jadi kalau yang di taman ada sendiri, yang di kolam ada sendiri, yang di bagian aviari sama rooftop itu ada sendiri juga gitu. Yang bagian nanti untuk ikan juga ada sendiri, burung ada sendiri gitu. Ini kita kerjain sendiri supaya irit. Ya aduh ini lumayan puyeng ini Biar nyelesain enggak proyek itu kali dong. ini. Kalau media kolamnya bener terus, airnya bagus, kayaknya bisa hidup lama. Bos. Lama sih kalau sebetulnya sih. Sistemnya bener lama. Survei yang mengatakan di sini kalau sebetulnya bisa 10 sampai 15 tahun ke atas. Ya, tapi sebagian besar mati itu karena gara-gara sakit Pembikinan atau kolam salah ya? treatment. Kolam? Ya, bisa kolamnya, bisa sistem karantinanya, bisa kemudian waktu kita nyampur masukin ikan baru, bisa ngasih makan terlalu banyak, Nah, airnya itu yang kualitasnya biasanya kotor. terjadi, Om. Kita Bukan kan beli bukan itu sering terjadi lagi, itu sudah survei. Bahwa yang menyebabkan koi mati itu 80% 90% itu kesalahan dari treatmentnya kita gitu loh. Bukan salah ikannya. Gitu. kadang keburu-buru masukin, Buru-buru masukin, keburu-buru. dituain. Kadang ada yang malah koboi tanpa karantina langsung masuk Langsung kolam. masuk Wah, kolam. itu ngeri Nah, itu. itu. Ya saya udah pernah kejadian sih lama sih tahun 2012 pernah sakit massal satu kolam besar yang mati hampir separuh. Nah sejak itu saya kapok. Jadi intinya kan kita ini karantina itu fungsinya selain untuk mensterilkan ikan, juga membuat ikan supaya dia Nyaman, nggak stres. bener, Nah, bener. sehingga waktu masuk kolam nih kondisinya benar-benar prima gitu ikan. Apalagi di kolam baru kayak gini ya. Ya, ini rawan sekali. Rawan Dan ini pun sekali. nanti kan saya udah selain ngomong juga bahwa kalau ikan masuk pun jangan langsung kasih Jangan makan. langsung kasih makan. Ya, saya biasanya sih patokannya antara maksimal seminggu. 1 minggu. 1 minggu, udah settle, udah bagus, baru kita kasih makan. Kalau untuk sebelum kasih ikan itu butuh berapa? 2 hari paling. 2 hari. Running air yang Running bersih ya, air yang dan bersih, treatment garam. Oh. Nah, Bactoplas nanti masuk setelah garamnya itu nanti di video selanjutnya lah. Kita Iya. bahas yang itu. Waktu kita mau running ini Ya, sekalian minggu aja, depan kita paling sudah mulai running ini. Oh jadi ini aku udah garis besarnya ini pentingnya kolam baru. Iya, Buat iya. masukin ikan ya. Ya. Biar nggak Sangat salah. penting lah. Kalau nggak Tahapan-tahapannya Norma, jadi dari mulai pengecatan selesai, pemasangan media, install peralatan kolam dan pompa dan segala macam, itu tetap harus ada tahapan. bener. Nggak langsung buru-buru ikan langsung masuk semua. Kolam. Tuh. Kemudian ini juga kalau buru-buru nanti yang nyesel kalian sendiri kan. Jadi ya treatmentnya itu harus disiplin lah istilahnya. Diperhatiin. Harus diperhatiin bener-bener. Kalau nggak kan sayang ikan kalian mati atau apa. Dan kalau nanti ikan sudah di kolam enak sekali sih. Bener. Ya, kita udah tinggal. Menurut saya sih settle. kalau paling penting kolam yang bener dulu sih. Ya, nomor 1. Soal treatmentnya itu bisa belajar lah. Yap. Cuman yang ininya harus bener-bener sip. Dan kalau teman-teman kepengen bikin kolam, cari ikan koi, cari burung dan lain segala macam, bisa hubungin kontak tim kita ya. Di Langsung deskripsi aja juga ke tim kita, bisa langsung ke kalau koi ya Blast Koi Center Semarang. Blast Koi Center Semarang ya bener. Kalau burung Blast Bird Semarang.
Kalau saya Febrian Saputra. Kalau cari jodoh, ya Kolam juga hostnya. bisa, kolam saya bisa langsung Ya. DM saya Febrian Saputra. Nanti silahkan welcome. Nanti kita mau tanya-tanya atau apa bisa beres semuanya. Sip. Oke. Dan ya. Ya, thank you. Ya teman-teman Ya, selamat thank menyimak. you. Udah ngikutin kita. Maaf nih kotor berantakan. Soalnya saya habis berkebun. Kita kerjain sendiri biar irit. Karena proyek-proyek kita masih banyak banget. Ini ada aviari, ada kolam satunya, ada itu. Ya, next kita Taman waktunya next lah. udah mulai review kolam yang paling jumbo itu nanti. Nah, itu kolam paling jumbo itu juga udah mau jadi ya. Buat teman-teman Blessed People semua jangan lupa tetap dukung kita ya. Share, comment, like, subscribe lah segala macamnya, oke? Jangan lupa juga follow Instagram kita di Blessed Channel. Oke? Cukup ya Kak ya? Ya, cukup, sip. Thank you. Sampai sini teman-teman. Sampai ketemu. Sampai ketemu di next video berikutnya. Oke? See you. Bye.